Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Lestari, NIM A1C3-19042 dari Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Di sini saya akan mencoba menganalisis data motivasi belajar angket siswa yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya dengan menganalisis menggunakan SPSS. Nah, yang pertama kita lakukan, kita buka SPSS-nya. Kita buka dulu Excel kita seperti ini kan. Ini data kita ya. Nah, data kita ini di sini saya sampelnya ada 2 kelas, yaitu kelas 11 NIA 1 dan 11 NIA 4. Nah, di kelas ini misal kita ambil sampelnya 2 itu. Ini ada 52 responden. Nah, di sini ada pertanyaan angketnya. Pertanyaan angketnya saya buat P1, P2, P3, dan seterusnya. Sampai dengan P30. Kemudian di sini ada jumlahnya atau totalnya. Setelah itu, untuk memasukkan atau mengcopy data ke dalam SPSS, ini kan bentuknya horizontal ya. Jadi harus kita ubah dulu menjadi vertikal. Nah, kita buka aja ke Word Excel satunya, atau tidak kita bisa menggunakan sheet berikutnya. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini kita transfer aja di paste ini, nanti kita pilih transfer, dan hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini kita tinggal tambahkan tadi jumlah. Oke. Nah, setelah itu sudah selesai, baru kita masukkan ke SPSS-nya. Kita ke SPSS, kita lihat data. Nah, di sini pertama yang kita lakukan di variable view. Di variable view ini, kita copy aja yang data tadi yang di Excel. Kita panggil data yang di Excel, kemudian kita copy. Nah, dia akan tampilannya kan seperti ini kan. Nah, untuk desimalnya itu kita buat 0. Setelah semua kita buat 0, kita lihat di data view-nya. Nah, tampilannya kan akan seperti ini ya, horizontal. Nah, kemudian nilai Excel yang ini, nah yang ini kita copy aja semuanya. Kita copy biasa, terus kita pastein ke sini. Nah, jadi dia akan tampilannya akan seperti ini. Sampai dengan jumlahnya. Nah, ini jumlah. Setelah semuanya tercopy atau sudah kita paste di sini, kita bisa mencari dengan ini kan kita mau mencari UJT dulu ya. Nah, untuk mencari UJT itu kita bisa klik analisis, kemudian kita regression. Nah, di sini kita pilih linear. Nah, untuk linear ada dependent dan independent. Nah, untuk dependentnya itu kita masukkan ke yang jumlah di sini ya. Nah, jumlah. Kemudian yang independennya, yang pertama itu kita masukkan P1 aja dulu. Nah, P1 ini kita anggap untuk kelas satunya, misalnya 11-1 ya. Nah, kita masukkan di sini. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, kita bisa, ini lagi proses, kita bisa lihat hasil outputnya. Ini untuk hasil output. Nah, ini ya. Kalau kita mau melihat UJT, kita bisa lihat di koefisiennya. Di koefisien ini ya. Nah, di koefisien ini terdapat D. Nah, di sini ini kan variabel bebasnya ya. Variabelnya itu apa ya? P1. Nah, di sini variabelnya ini kan P1 kita anggap. Nah, cara membacanya ini, nilai konstan yang positifnya itu sebesar ini kan. Ini nilainya konstan ini 51,376. Nah, menunjukkan pengaruh positif variabel independen yang kita masukkan tadi, atau yang jumlah tadi kan. Nah, itu bila variabel independennya naik, maka
Bila variabel independennya naik atau berpengaruh dalam satuan, maka variabel hasil belajarnya akan terpenuhi. Nah, kemudian untuk koefisien regresi, X-nya sebesar ini. Koefisien regresinya itu yang ini ya, 10,340. Nah, menyatakan bahwa jika motivasi belajarnya itu, yang soal angket tadi, mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajarnya akan mengalami peningkatan sebesar yang ini tadi, 10,3040. Nah, ini 10,340 ini kita ubah menjadi persen agar lebih mudah. Nah, itulah tadi untuk membaca uji T. Nah, ini kan ada signifikannya ya. Nah, untuk mencari nilainya itu, misalnya kita anggaplah hasil belajarnya itu Y ya. Nah, kemudian untuk motivasi belajarnya itu X. Nah, kita bisa buka pakai word rumusnya. Kita coba. Hasil belajarnya itu kita ibaratkan Y ya. Nah, ini untuk persamaan persamaan atau model regresi. Kita tulis aja biar kita mudah. Persamaan atau model regresi. Regresi ini rumusnya bisa sama dengan A kecil ditambah BX. Nah, ini Y sama dengan, ini besar ya, sama dengan nanti nilai A-nya itu yang nilai konstan tadi. Jadi kita bisa lihat di sini ya, di outputnya. Konstan tadi berapa? Ini yang 51,376. Sini. 51,376. Ini kita tambah BX. BX-nya ini yang menjadi B, nilai B. Kalau X-nya tetap ya, dia motivasi belajar kan. Yang ininya tuh 10,340. Sebentar deh. 10,340 X. Nah, gini. Nah, jadi persamaan regresinya itu bisa seperti ini ya. Nah, kalau misalnya uji T itu biasanya nilai dari uji T-nya itu atau signifikannya itu agar bisa dibuat sebagai motivasi belajar bisa terpenuhi, itu nilainya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, kalau di sini kan lebih kecil ya nilainya yang ini signifikan ini, malah 0,00. Nah, itulah tadi untuk uji T. Nanti kita ada uji F. Sekian dulu untuk uji T. Terima kasih. Nah, tadi kan untuk P1 ya. Lanjut untuk P2, ini agar kita bisa melihat perbandingannya ya, teman-teman. Nah, untuk melihat perbandingannya, kita bisa ke analisis lagi, ke regression, kemudian linear. Nah, di sini jumlah. Kemudian yang P1-nya ini, kita ubah menjadi P2. Kita lihat. Oke. Kita lihat hasil outputnya. Untuk membaca uji T, nah di sini ya teman-teman. Nah di sini nilai konstannya sudah beda ya teman-teman ya. Kalau yang tadi kan itu nilainya 51,376 ya yang ini. Nah kalau misalnya yang ini bila kita menggunakan kedua ya, ini misalnya dapat ini keduanya
nih 59,025. Kemudian untuk P2-nya itu menjadi 9,32 di sini. Artinya apa? Berarti untuk variabel A-nya ini, konstannya ini mengalami kenaikan dari P1 ke P2 ya. Kalau untuk B-nya ini berarti itu mengalami penurunan ya. Dari 10,340 itu menjadi ini 9,032. Kalau ini kan kita menggunakan P2 ya. Kalau yang tadi kan 1. Nah, sekian dulu tentang uji P. Nah, di sini kan bisa kita lihat juga nilai P-nya dan signifikannya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.